Diversity management dan keberagaman Indonesia memiliki tataran dan konteks sosial yang berbeda. Jadi, meskipun menjadi bangsa yang beragam, bukan berarti bangsa Indonesia terampil melakukan diversity management. Halo Insight Leaders, dari beberapa waktu lalu kita sudah nonton trilogi Kamus Budaya, utamanya membahas budaya Indonesia. Tapi Insight Leader tahu nggak sih suku apa saja yang ada di Indonesia? Banyak banget nih suku yang ada di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistika di tahun 2010, ada 1.340 suku yang ada di Indonesia, dan nggak menutup kemungkinan sekarang sudah semakin banyak. Pantas saja Indonesia disebut sebagai negara yang beragam. Wah, itu ada hubungannya dengan diversity management yang akhir-akhir ini sering disebut ya, Ros? Coba kita tanya para ahli ya. Sekarang mulai sering bermunculan istilah tersebut. Sebenarnya apa sih Bu yang dimaksud dengan diversity management? Ya, diversity management itu proses untuk menciptakan, memelihara atmosfer kerja yang positif di lingkungan kerja ataupun organisasi. Sehingga keberagaman itu sungguh dihargai, kemudian tidak ada praktek diskriminatif, dan akhirnya berhasil diterapkannya inklusivitas. Nah, kalau kita lihat di sini, maka diversity itu sangat erat terkait dengan 3 konsep. DEI, diversity, equity, dan inclusion. Diversity atau keberagaman, saya kira kita semua kenal ya, keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia, baik karena agama, etnisitas, kemudian jenis kelamin, itu juga sebuah model keberagaman, atau juga physical ability. Jadi ada orang yang secara fisik itu difabel atau kelompok lainnya normal. Lalu yang kedua terkait dengan equity, itu berarti ada perlakuan yang adil, setara, tidak diskriminatif, pemberian akses yang sama, kesempatan yang sama kepada semua orang berdasarkan kelompoknya tanpa membeda-bedakan. Nah, kalau kedua hal ini bisa diraih, maka kita tiba pada hal yang ketiga, yaitu inclusion. Nah, kalau praktek inclusion terjadi, maka muncul rasa bangga, itu sense of belonging dari individu yang ada di dalam konteks kerja tersebut. Mengapa dia puas, dia merasa memiliki organisasi atau konteks kerjanya, karena dia merasa individualitasnya tanpa memandang latar belakang kelompoknya itu sungguh dihargai, sehingga dalam konteks demikian maka ada apresiasi pada tiap-tiap individu. Nah, dengan banyaknya budaya di Indonesia, kita juga mengenal konsep keberagaman. Apakah konsep keberagaman Indonesia yang selama ini kita ketahui berkaitan juga dengan konsep diversity management? Indonesia merupakan negara dengan keberagaman yang tinggi dan usia keberagaman yang sudah berabad-abad. Oleh karenanya, bagi bangsa Indonesia, keberagaman atau perbedaan itu adalah hal keseharian yang sudah biasa, bukanlah sesuatu yang terlalu istimewa atau luar biasa seperti yang mungkin dirasakan oleh masyarakat dari bangsa-bangsa yang mengalami keberagaman baru dalam kurun waktu beberapa dekade melalui dampak globalisasi. Sebagai bangsa dengan keberagaman yang alamiah dan intens, maka masyarakat Indonesia kemudian mengembangkan diversity mindset dan unconditional acceptance. Artinya, orang Indonesia cenderung cepat melihat perbedaan, seperti secara naluriah begitu ya, mengasumsikan bahwa keberbedaan itu pasti ada.
Buat orang Indonesia yang namanya keberbedaan itu facts of life aja, begitu ya. Setiap orang pasti berbeda. Karenanya penerimaan perbedaan itu tidak perlu harus melalui penjelasan gitu ya, atau orang Indonesia tuh harus paham dulu baru bisa menerima perbedaan. Tidak perlu. Itu yang dibilang unconditional acceptance. Jadi ada sebuah penerimaan terhadap keberbedaan yang sifatnya tanpa syarat begitu ya. Karena menganggap yang namanya keberbedaan itu memang keniscayaan, pasti terjadi. Karena itu ya harus diterima begitu. Nah, inilah yang kemudian membentuk karakteristik dasar masyarakat Indonesia yang dibilang cukup toleran. Namun, diversity management dan keberagaman Indonesia memiliki tataran dan konteks sosial yang berbeda. Jadi, meskipun menjadi bangsa yang beragam, bukan berarti bangsa Indonesia terampil melakukan diversity management. Keberagaman Indonesia itu tatarannya pada individu dan konteksnya adalah konteks sosial kemasyarakatan. Sedangkan diversity management mensyaratkan keberagaman pada tataran sistem dan dalam konteks profesional atau organisasi. Jadi diversity management itu mengindikasikan adanya seperangkat sistem yang terorganisir dan sistematik dari tataran strategis sampai ke tataran operasional yang akan menjamin adanya penghargaan dan pengakuan pada keberagaman di organisasi. Bahkan juga bisa menjamin bahwa keberagaman itu bisa ditransformasikan menjadi kekuatan untuk competitive advantage bagi organisasi. Nah, oleh karena itu dari sudut aspek personalnya juga berbeda. Keberagaman masyarakat seperti yang di Indonesia itu sifatnya personal. Sedangkan kalau diversity management lebih impersonal tetapi lebih sistematis. Selain itu, dalam lingkungan kerja dan organisasi, orang dapat melakukan unconscious bias. Apakah Ibu dapat menjelaskan lebih lanjut tentang unconscious bias ini dan kaitannya dengan diversity management? Lalu bagaimana tipsnya untuk mengatasi unconscious bias ini? Nah, unconscious bias itu sebuah stereotip sosial, ya. Sering juga dikatakan unsupported judgment, jadi penilaian yang tidak berdasar terhadap seseorang karena latar belakang kelompoknya atau latar belakang budayanya. Dan praktek ini dilakukan oleh individu secara tidak sadar. Jadi misalnya ketika kita rekrut karyawan, ada 2 orang yang sama unggulnya kualifikasinya, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Nah, di dalam rekrutmen, kalau pada akhirnya diterima yang laki-laki karena pertimbangan yang perempuan itu usia produktif, punya anak yang masih kecil, akan hamil dan punya bayi, jadi kemungkinan cuti juga banyak, izin kerja banyak. Nah, kalau itu mewarnai keputusan untuk merekrut, itu berarti terjadi praktek tadi unconscious bias. Atau contoh lain, di dalam rekrutmen atau di dalam kerjasama, saya prefer untuk bekerja sama dengan rekan yang sama latar belakangnya dengan saya, etnisitas sama atau agamanya sama atau alma mater yang sama. Nah, dalam hal ini terjadi yang namanya in-group bias. Jadi bias ini ada pada semua orang dan tidak disadari. Nah, terkait tadi bagaimana mengelola, mereduksi, menghindarkan kita dari praktek unconscious bias ini bisa dilakukan 3 hal. Pertama, sadari betul bahwa kemungkinan terjebak dalam unconscious bias itu ada pada semua orang. Nah, kalau kita mulai alert, ditaruh di kepala, halo, ini mungkin terjadi loh. Nah, itu kemudian bisa diikuti dengan langkah kedua. Berikanlah kesempatan kepada semua orang untuk speak up. Orang harus bicara. Kalau contoh tadi
in-group bias tadi. Apakah di dalam merekrut seseorang yang latar belakang budayanya sama dengan saya atau bahkan alma mater sama dengan saya, maka kita semua yang ada di dalam panel merekrut itu harus kritis. Apakah kandidat lain yang di luar dari kelompok saya tadi itu tidak unggul? Ada nggak sih contoh yang menunjukkan bahwa alma mater dari perguruan tinggi tersebut itu performance-nya buruk? Nah, ini argumen untuk menyeimbangkan argumentasi bahwa alma mater ini saya kenal bagus. Itu boleh jadi low bias karena saya tidak mengenal alma mater dari perguruan tinggi lain. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, diversity management itu harus ada di kepala di bidang rekrutmen ataupun pihak-pihak yang terlibat, sehingga ketika kita melakukan rekrutmen maka kita ingat, halo diversity. Nah, sekarang ini kan dominannya baru, etnik ini, agama ini kok dominannya jenis kelamin tertentu. Maka kita harus buka sehingga pada waktu kita seleksi ada dan akan masuk orang-orang dari kelompok yang berbeda dengan yang sudah existing di dalam lingkungan kerja kita. Dari penjelasan tadi, diversity management banyak diterapkan di perusahaan atau organisasi. Di Indonesia sendiri, bagaimana diversity management diterapkan dan dikelola? Diversity management atau jargonnya tuh DEI, Diversity, Equity, and Inclusiveness, diterapkan di organisasi melalui sistem yang terintegrasi dari tataran strategis ke tataran operasional. Sistem-sistem ini tujuannya adalah menjamin bahwa keberagaman yang ada di organisasi tersebut akan bisa dikelola dengan baik dan bahkan bisa menjadi competitive advantage bagi organisasi tersebut. Yang dimaksud dengan organisasi yang sudah berkomitmen pada DEI, dia akan memasukkan isu DEI mulai dari visi misi, strategi, sampai kepada sistem-sistem kerja yang lebih operasional. Contohnya, biasanya akan dilakukan juga edukasi kepada para leader, memasukkan diversity talent growth sebagai performance indicator atau KPI bagi para manajernya. Dengan demikian, manajer akan berupaya secara sistematis untuk mengembangkan stafnya atau timnya, terutama mereka yang merupakan kaum minoritas di dalam keberagaman ini. Yang tidak kalah pentingnya juga adalah komite-komite internal di organisasi yang tujuannya memitigasi kasus-kasus diskriminasi terhadap keberagaman. Kalau di luar negeri, komite ini bahkan sudah sampai di level nasional. Di negara kita, beberapa BUMN juga sudah menggulirkan ide DEI ini. Biasanya fokusnya pada gender dan disabilitas, jadi mengupayakan agar keterwakilan perempuan maupun disabilitas itu lebih nyata dan lebih proporsional pada posisi-posisi yang strategis. Biasanya juga dilakukan upgrading ya atau mentoring kepada kelompok-kelompok tersebut untuk meningkatkan laju karir dan percepatan karir mereka. Oh, jadi kalau diversity management itu cenderung ada di konteks profesional dan organisasi ya? Iya, Ros. Dan dari penjelasan Bu Hana dan Bu Purni tadi, aku bersyukur ternyata organisasi dan lingkungan pekerjaan di Indonesia sudah mulai banyak yang menerapkan diversity management ya. Betul, Rin. Semoga dengan video ini semakin banyak lingkungan pekerjaan di Indonesia yang terinspirasi untuk menerapkan diversity management atau diversity, equity, dan inclusion seperti istilahnya Bu Hana dan Bu Murni tadi. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Jangan lupa, kita masih ada satu video lagi Trilogi Budaya yang ketiga ya Insiders.